Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Summa amma ba'du. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dulu para sahabat yang Allah sempitkan rezekinya, sahabat yang kekurangan harta benda, mereka mengadu kepada Rasulullah SAW. Mereka mengadukan hal keberadaan mereka yang Allah sempitkan rezekinya. Mereka mengatakan semua pahala telah diborong oleh orang-orang yang memiliki harta. Diborong semua oleh yang memiliki harta. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka pun berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Tetapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Para sahabat ini mengadukan hal ini kepada Rasulullah SAW. Seolah-olah tidak ada majal lagi untuk mereka bisa menyaingi orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Karena mereka sholat, orang yang berharta pun ikut sholat. Mereka berpuasa, orang-orang yang berharta pun ikut puasa. Rasulullah SAW memberikan jawaban yang menyenangkan, memberikan arahan kepada sahabat ini. Hadis ini, hal ini jemaah sekalian tergambar dalam hadis Rasulullah SAW. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, "Ana nasan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awalaisa qad ja'ala lakum ma tasaddaqun? Inna lakum fi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Qalu, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakun lahu fiha ajrun? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun wa kadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Para sahabat jemaah sekalian,
orang-orang yang kurang berada mengadukan pada Rasulullah SAW. Orang-orang yang memiliki harta yang banyak jauh membawa berbagai banyak kebaikan. Mereka membawa pahala, memborong semua pahala. Mereka sholat, kami sholat, mereka pun ikut sholat. Kami berpuasa, mereka pun ikut berpuasa. Tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Rasulullah memberikan jawaban yang sangat indah jemaah sekalian. Dengan bentuk pertanyaan, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bagi kalian sedekah? Setiap kalian bertasbih itu sedekah. Setiap kalian bertakbir itu sedekah. Setiap kalian memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah itu sedekah. Setiap kalian mengucapkan la ilaha illallah itu sedekah. Kalian memerintahkan manusia untuk berbuat yang ma'ruf, itu sedekah. Kalian melarang untuk berbuat yang mungkar, itu juga sedekah. Bahkan Rasulullah katakan, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dalam hubungan suami istri antara kalian juga sedekah. Sahabat terheran-heran jemaah sekalian. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha azru? Ya Rasulullah, bagaimana ini? Salah seorang antara kami melampiaskan syahwatnya pada istrinya, pada keluarganya, pada istrinya, maka dia juga bisa dapat sedekah? Rasulullah balik bertanya, menyergah mereka. Bagaimana pendapat kalian? Kalau dia lampiaskan syahwat itu pada yang haram, dia berzina, tidakkah dia akan dapatkan dosa? Demikian pula kata Rasulullah, apabila dia letakkan syahwatnya, dia lampiaskan syahwatnya pada yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Jemaah sekalian, jemaah Jumat rahimakumullah. Di sini ada satu faedah balaghah dari Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah katakan, ara'aitum law wadah fi haramin, dalam bentuk nakirah. Jadi jalan-jalan untuk kita melampiaskan syahwat itu banyak sekali yang haram jemaah sekalian. Ima itu dia berzina, ima itu dia melakukan homoseksual atau lesbian atau istilah orang jamaah LGBT. Jadi jemaah sekalian, kalau kita meletakkan pada jalan-jalan yang haram, bentuknya banyak sekali, maka itu kita akan dosa jemaah sekalian. Tapi disuruh Rasulullah katakan, kalau dia letakkan pada yang halal, bil halali, dalam bentuk ma'ruf, dalam bentuk ma'rifah. Jadi yang hal itu hanya satu jemaah sekalian, yaitu dengan keluarga kita, dengan istri kita, maka dengan itu kita akan dapat pahala jemaah sekalian. Jadi jemaah sekalian, jangan kita berpikir bahwa sedekah itu hanya dengan harta saja. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah menjelaskan tentang luasnya bentuk-bentuk sedekah ini. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah SAW, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yaumin tatlu'u fihi syams ta'dilu bainal isnaini sadaqah wa tu'inu rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatut thayyibah sadaqah wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati sadaqah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap persendian manusia ini, setiap persendian Bani Adam ini, yang ada 360 persendian persis, hatta di tengkorak kita ada persendian. Itu jemaah sekalian, setiap terbit matahari dari timur, maka wajib atasnya disedekahkan, dikeluarkan sedekahnya 360 persendian kita ini. Rasulullah mengatakan, menjelaskan tentang hal ini, ta'dilu bainal isnaini sadaqah. Engkau mengislah di antara dua orang yang berselisih, itu sedekah. Engkau membantu seseorang untuk naik di atas kendaraannya, atau engkau mengangkatkan barang-barang yang berat yang tidak mampu dia angkat sendiri, itu juga termasuk sedekah. Dan kata-kata yang baik itu juga sedekah. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati sadaqah. Setiap langkah kakimu yang engkau langkahkan menuju rumah-rumah Allah, menuju masjid untuk sholat berjamaah di masjid,
itu juga sedekah. Dan terakhir Rasulullah katakan, wa tumitul adza 'anit thoriqi sedekah. Dan engkau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu manusia dari jalan, itu juga sedekah. Hadis ini sahih muttafaqun alaih. Jemaah Jumat rahimani rahimakumullah. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung, yang salah satu rupa dari kaidah agama Islam yang lurus ini jemaah sekalian. Tatkala di hadis ini dijelaskan bahwasanya amal-amal soleh itu tidak cukup atau tidak dibatasi atas orang manusia, dia beramal untuk dirinya sendiri. Dia bahkan setiap amal soleh yang dia lakukan bagi orang lain, seperti tadi membantu orang naik di atas kendaraannya, mengangkatkan barangnya, menyingkirkan duri jalan akan mengganggu manusia dan seterusnya, maka itu termasuk sedekah jamaah sekalian. Jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Sulama dijelaskan oleh para ulama, artinya setiap persendian antara sendi-sendi manusia ini yang 360 itu wajib dikeluarkan sedekahnya. Para ulama juga menjelaskan bahwa sekalian, tumitul adza 'anit thoriq sedekah. Kita menyingkirkan duri dari jalan itu sedekah. Banyak sekali hal-hal yang menyakiti manusia dari jalan yang harus kita singkirkan jemaah sekalian. Yang dengan itu bernilai sedekah, yaitu baik itu batu, baik itu beling, baik itu al-qadhar, artinya sampah yang akan mengganggu manusia. Jadi sampah juga jemaah sekalian, kita dengan menyingkirkan dari jalan, kita akan dapatkan pahala sedekah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Di sini Rasulullah menjelaskan, kullu sulama min nasi alaihi sadaqatun kullu yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap terbit matahari dari timur. Artinya jemaah sekalian, setiap terbit matahari dari timur itu, maka atas setiap persendian manusia ini wajib dia bersedekah. Sebagai yang kita wajib tunaikan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih berikan kita kesehatan, keafiatan, diselamatkan kita dari mara bahaya, dari berbagai cobaan dan musibah, diselamatkan kita bersyukur kepada Allah. Maka kita wajib bersedekah pada setiap persendian kita ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala masih kita berikan kesempatan hidup untuk kita beramal soleh lagi jemaah sekalian. Jadi jemaah sekalian, sedekah itu tidak hanya harta saja, tetapi juga berbagai macam bentuknya. Di antaranya di sini Rasulullah menjelaskan ta'dilu bainal isnaini sedekah. Yakni kita ada dua orang dari saudara kita kaum muslimin yang berselisih, atau mereka saling boikot, tidak mau saling bertegur sapa. Mereka tidak mau bertegur sapa. Jika mereka bertemu, mereka melengos, tidak mau melihat, bahkan tidak mau memberikan salam. Jika kita jamaah sekalian melakukan hal ini dengan tujuan untuk mengislah mereka, kita mengucapkan kata-kata yang baik, maka sungguh itu akan dapatkan pahala. Bahkan dengan kita berdusta, sebagai sabda Rasulullah SAW, laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nas fayumni khairan ay yaqulu khairan. Bukanlah dikatakan orang yang berdusta pendusta, orang yang niat yang ingin mengislah di antara dua orang manusia, kemudian dia mengucapkan kata-kata yang baik atau menambah-nambah kata-kata yang baik. Misalnya si fulan menyampaikan salam kepadamu, padahal tidak pernah disampaikan salam, maka dengan bahagia senang si fulan yang B ini dia menjawab salamnya, akhirnya terjadilah saling kebaikan antara mereka islah kembali. Jadi jemaah sekalian, sangat besar sekali pahala kalau kita berupaya mengislah di antara dua orang manusia yang berselisih. Sebagaimana gambaran dalam surat An-Nisa ayat 114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may ya'mal dzalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan dari perkataan manusia, mereka berbicara, mereka berkata, berbisik-bisik, itu tidak ada kebaikan sama sekali katanya Allah dalam Al-Qur'an, kecuali illa man amara bi shadaqatin, kecuali orang yang menyuruh untuk memberi sedekah, kecuali orang yang menyuruh untuk berbuat sedekah, au ma'rufin, atau orang menyuruh untuk berbuat kebaikan.
atau orang yang mengislah di antara dua manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, barang siapa yang melakukan demikian semata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala katakan, kami akan berikan padanya pahala yang sangat besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi saya wasiatkan diri saya dan antum semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana salah satu makna ketakwaan itu jemaah sekalian yaitu anta'mala bi taatillah ala nuri minallah tarju thawaballah wa antatruka bi maksiatillah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Ketakwaan itu jemaah sekalian adalah engkau beramal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar ilmu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, karena semata-mata mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah juga atas dasar ilmu cahaya dari Allah, semata-mata karena kita takut akan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa bertakwa jemaah sekalian? Yaitu dengan kita menuntut ilmu agama jemaah sekalian, dengan kita menghadiri pengajian-pengajian muhadharah atau juga hadir dalam majelis-majelis ilmu seperti ini atau dalam khutbah Jumat. Jadi salah satu hikmahnya kenapa kita perlu mendengarkan dengan baik. Ya, termasuk anak-anak yang ada di selatan. Coba dengar kalau khatib lagi berkhutbah, agar kalian dapatkan sepatah dua kata yang disampaikan oleh khatib di atas mimbar ini, sehingga bermanfaat bagi kita semua. Kalau sesama jemaah tidak boleh saling melarang, tapi kalau khatib boleh melarang agar anak-anak tidak berkata-kata atau berbuat hal-hal yang sia-sia, sehingga betul-betul dapat manfaat mereka untuk datang di sholat Jumat seperti ini. Jemaah Jumat rahimanikumullah. Dalam hadis yang kedua tadi, di situ Rasulullah katakan wal kalimatut thayyibah shadaqah. Kata-kata yang baik itu sedekah. Jadi jemaah sekalian, wa hiya kullu dzikrin wa du'ain lin nafsi wal ghair wa salamun alaihi wa raddun wa thana'un alaihi wa nahwi dzalika mimma fihi surulus sami wa timaul qulubi wa ta'lifiha. Jadi jemaah sekalian, kata-kata yang baik ini jemaah sekalian, banyak sekali macamnya. Baik itu zikir, baik itu kita berdoa bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain, bagi kaum muslimin. Kita mengucapkan salam, kita menjawab salam, itu juga termasuk kata-kata yang baik dan itu termasuk sedekah jemaah sekalian. Subhanallah, begitu besarnya pahala. Tadi tergambar oleh para sahabat yang tidak punya harta, ternyata hanya bisa dengan harta kita bersedekah. Tidak jemaah sekalian. Kata-kata yang baik, kita berdoa, kita berzikir, berdoa untuk diri kita sendiri, untuk kaum muslimin, itu juga sedekah jemaah sekalian. Kita memberikan salam kepada salam, kata-kata yang baik, itu juga termasuk sedekah. Atau bahkan kita memuji seseorang yang pantas baginya, yang dengan itu kita masukkan rasa bahagia pada orang yang mendengarnya, itu juga sedekah jemaah sekalian. Semua hal-hal yang dengan itu akan menunjukkan akhlak yang mulia, itu semua sedekah jemaah sekalian. Bayangkan jemaah sekalian, hanya dengan sekadar kita bertemu saudara kita dengan wajah yang cerah ceria, dengan kita senyum yang manis, maka itu juga sedekah. Sebagai sabda Rasulullah, tabassumuka fi wajhi akhika lak sedekah. Senyum simpulmu, wajahmu yang cerah ceria yang kau tujukan pada saudaramu, itu juga termasuk sedekah. Jamaah Jumat rahimanallah. Terakhir, Rasulullah SAW memberikan wasiat pada kita semua tentang bentuk dari sedekah ini, yaitu watumitul adza anit thariq.
yaitu kita menyingkirkan sesuatu yang mengganggu, pejalan kaki, tempat mamarur muslimin, tempat lewatnya kaum muslimin, itu juga sedekah. Yaitu artinya jemaah sekalian, kita menghilangkan segala sesuatu yang menyakiti dari jalan, yang akan menyakiti orang yang lewat, baik itu batu, baik itu beling, baik itu duri, atau bahkan sampah jemaah sekalian. Itu termasuk sedekah jemaah sekalian, karena itu akan mengganggu pejalan kaki. Jemaah sekalian, jangan kita remehkan perkara menyingkirkan duri atau sampah dari jalan ini jemaah sekalian, karena bisa jadi dengan keikhlasan kita mengharapkan ridha Allah, dengan itu Allah bersyukur kepada kita dan Allah akan ampuni kita jemaah sekalian. Sebagai ada sabda Rasulullah dalam hadis yang sahih oleh Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, bainama rajulun fi tariqin awajada ghusna syauqin fa akharaha fa syakarallahu lahu wa faghfarallahu lahu. Suatu ketika seseorang berjalan di sebuah jalan, ima itu jalan gang atau jalan raya atau jalan dua jalur dan sebagainya, pokoknya jalan jemaah sekalian, tanpa di situ lewatnya kaum muslimin, orang-orang manusia pada umumnya. Kita ditemukan oleh orang ini seonggok duri, mungkin satu sampah kita lihat remeh, tapi dengan ikhlas kita amalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya dan Allah pun mengampuni dosanya. Hadza ala sallu wa sallimu ala nabiyyikum ar-rahmatil muhdah kama amarakum rabbukum biqaulihi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.